Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim 2, selamat pagi juga Bang Tresna. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7 untuk event Student Developer Box. Sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita mulai. Saya langsung serahkan ke mentor saja. Silakan Bang. Oke, makasih Novi. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang udah hadir. Makasih Novi, makasih Zaki, makasih Irfan yang udah hadir di pertemuan ke-7 hari ini. Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Oke. Tadi Handoko kemana tadi? Tadi pesan Handoko ada. Ini dia ngirimin project-nya ada 2, tapi saya bingung install yang kayak gimana nih. Soalnya bukan bingung install sih, kenapa harus ada 2 project. Ya mungkin nanti kita nungguin Handoko aja kalau misalnya Handoko udah ada. Oke, ini ada beberapa, kemarin ada beberapa tugas juga. Bentar. Nah, ada tugas kalau kemarin itu yang desain itu membuat tampilan mobile-nya sama logo, ada grafik pendukung, sama ngedesain mockup mesti di device kayak di laptop atau something lainnya gitu. Yang front end ngebuat responsive desainnya, yang back end ngebuat create, read, update, delete. Kira-kira kalau yang dari desainer sama front end nih, Zaki sama Irfan, ada yang mau diupdate? Ya, kalau saya mas baru buat prototipe inian sih mobile ya. Di Figma itu nyoba-nyoba prototipe gitu. Prototipe di Figma? Iya. Oke, kayak gimana tuh? Boleh dilihatin? Ya bentar. Ya, Oke, boleh. Presentasiin ya. Boleh. Udah nampil mas? Oke, nampil. Ya kan kemarin yang saya lihat di tugasnya itu kan desainer buat ini ya tampilan mobile ya gitulah. Ya. Nah, udah ini saya buat kayak gini, ngikutin dari ya kurang lebih dari CSS-nya gitu kan pakai Flexbox. Jadi ya paling jadi gini kan, jadi turun gitu. Oke, benar. Oke. Jadi turun, ini. Ini kayak ada yang saya ilangin beberapa gitu ya, supaya ya kan namanya lihat dari ponsel gitu kan. Iya. Nah, agak rumit ngaturnya, ya udah dihilangin aja supaya. Oke. Kayak footernya juga ya udah ini aja gitu, satu aja perusahaan aja. Oke. Nah, ini satu halaman aja atau ya ada intinya ya? Iya, ada ininya kayak ini. Oke. Nah, fitur pengennya sih kalau karena ini apa ya, karena navbar yang enggak sticky gitu. Pengennya di sini ada, di bawah sini ada kayak tombol untuk ngelempar ke atas lagi. Itu Mas, apa ya namanya? Jadi kalau yang buat terlalu ke atas lagi. Jadi kalau misalnya apa? Scroll to top. Ya gitu deh pokoknya. Jadi kalau diklik itu nge-push ke atas gitu. Nah. Iya. Ya, ini kan gambarnya juga dihilangin juga. Ini juga kan pakai Flexbox jadi pada turun gitu. Oke. Sama sih yang lain juga ya kurang lebih. Ini juga gini. Karena display pada pakai Flexbox ya udah turun aja. Kalau misalnya dipaksain juga kan jadi jelek banget. Betul. No, oke sih. Ya. Langsung ke loginnya aja kali ya. Login itu ya masih mempertahankan desain webnya gitu, cuma diperkecil aja. Login kayak gini, terus yang registernya ya sama aja sih. Oke. Baru gini aja sih Mas. Saya kan karena kemarin putus-putus gitu, jadi kurang mengerti gitu tugasnya. Apalagi nih selain gini, apalagi ya udahlah.
ini aja dulu deh. Oke. Ini saya belum ngajarin ke prototype. Kemarin agak lewat sih, pengen masuk ke sana. Tapi ini udah oke sih, maksudnya udah bisa pakai prototype. Emang ini paling enaknya sebenarnya sih kalau misalnya anak-anak desainer. Kalau misalnya buat presentasiin something, projectnya emang enakan pakai prototype, langsung pakai prototype. Kemarin saya ke Figma emang kelewat aja sih itu. Tapi mantap udah nyoba pakai prototype. Oke, mantap, Zaki. Masih berarti ini aja ya. Iya, gini aja sih. Nggak apa-apa, ini udah oke sih, keren sih. Iya. Oke, mantap. Gini aja sih, Mas. Oke. Itu ya update-nya ya. Oke, makasih Zaki. Mantap. Iya. Keren. Irfan ada yang mau update? Di update sih enggak Om, tapi ya keluhan mah ada Om. Apa tuh? Kemarin gimana? Datanya udah balik? Enggak, palingan udah aneh kumpulin ulang lagi lah. Oke, gimana? Palingan ya itu Om, Bang, masih kebentuk waktunya gitu. Bentuk waktu kuliah ya, masih banyak. Ya, oke. Iya. Oke. Nggak apa. Nanti sebenarnya ada sebenarnya gini, ini kan udah ada pertemuan ke-7. Sebenarnya harusnya secara basic materi semuanya sih udah dikasih gitu ya. Saya sih pengennya kalau nanti udah pertemuan mulai 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, pertemuan ke-9 sampai 12 kan sampai pertemuan 12. Iya. Saya pengennya 9 sampai 12 itu benar-benar saya lepas. Maksudnya nanti setiap minggunya itu cuma update aja. Tapi itu benar-benar nanti berarti pertemuan minggu depan itu semuanya saya review dari awal sampai akhir. Terus mungkin ada materi tambahan dikit. Saya pengennya nanti dari 9 sampai 12 itu kalian nih tim 2 ini benar-benar udah bikin proyeknya si point of sales dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar jadiin project tuh selama sebulan. Nanti saya kasih time plan-nya gitu, plan-nya kayak gimana, kita mulai benar-benar gitu pokoknya sebulan tuh jadi gitu. Karena secara basic teman-teman tim 2 harusnya udah oke banget nih, udah oke. Desainer oke, front end oke, back end oke gitu. Tapi paling kalau dari Irfan dari ini aja ya, dari segi waktu aja ya. Pokoknya nanti mungkin dari pertemuan 9 sampai 12 itu bisa dikomunikasiin nih. Mungkin dibantu sama Zaki atau waktunya seperti apa. Makanya secara koordinasi harusnya biar lebih kuat lagi gitu. Karena nanti kalau misalnya emang dapat project, kalau saya sih lihatnya sih kalau misalnya tim 2 ini harusnya setelah lulus dari Student Developer Box ini harusnya sih udah bisa dapat project-project kecil-kecilan lah, maksudnya yang emang kalau misalnya saya dapat project yang secara kliennya itu nggak terlalu yang wah banget gitu, tapi maksudnya buat kalian portfolio kalian udah bisa saya lempar ke kalian, seharusnya saya sudah pede gitu sama tim 2 gitu ya. Jadi nanti 9 sampai 12 sih semangat aja sih. Jadi gitu ya. Oke. Ada lagi? Van, ada lagi? Paling itu aja. Palingan mau nanya ini sih Bang, singkatnya kayak responsive design itu gimana maksudnya Bang? Oke, responsive design itu sebenarnya yang semua tampilannya itu bisa di-adjust di semua device, dari mulai laptop, tablet sampai ke handphone. Apa yang dibuat Zaki ini kan sampai di handphonenya itu udah termasuk responsive design. Kalau misalnya nanti di front end-nya berarti harus bisa semua tampilan itu menyesuaikan gitu. Nah, kan kalau misalnya saya pribadi kan nggak sebenarnya nggak ini banget, nggak terpaku banget kalian harus pakai teknologi apa aja gitu kan. Bahkan kalau misalnya nanti kalian bisa mau gampangnya itu mau pakai framework, mau pakai si Bootstrap, karena Bootstrap itu udah responsif, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian paham untuk cara gunainnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin kalau kemarin kan saya lihat codingannya Zaki sama Irfan kan pure CSS tuh semuanya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya mau pakai tanpa selain Bootstrap tuh nggak apa-apa. Yang penting responsif gitu. Iya. Oke, ada lagi Van? Udah Bang. Oke, thank you. Nanti ada materi. Handoko, ini ada 2 folder. Ini gimana nih maksudnya Handoko? Itu yang satu form login sama register Mas. Itu kan masih error. Kalau yang register itu
nggak ada errornya, tapi kalau diklik nggak mau nambah di database-nya. Kalau yang login sama register, kalau yang kasir? Iya. Kalau yang kasir itu yang apa? Kalau tambah barang kayak tambah menu gitu, kayak diedit, dia ubah terus ditambah, nggak nambah. Kalau cuma bisa, tapi ada apa namanya? Ada errornya tapi masih bingung. Oke, saya coba install dulu. Yang login sama register dulu deh. Kayaknya saya sambil presentasi. Ini saya udah udah taruh di HTDoc. Ini coba saya tambahin login. Ini namanya apa ya? Tapi ini kenapa dipisah? Kok? Kemarin itu buat yang itu kasirnya itu lewat Bootstrap, Mas. Oh, gitu. Tampilannya. Makanya dipisah dulu kan, masih error. Bukan kemarin registernya udah berhasil ya? Iya, Mas, sudah berhasil, tapi saat diintegrasi sama itu HTML-nya malah error. Oh, yang register. Kalau yang login udah ya? Ya, kalau login bisa. Oh iya. Coba saya lihat dulu. Oke. Oh, nih. Yang login udah berarti ya? Udah, Mas. Oke. Coba loginnya apa sih? Admin 123. Admin 123 ya? Ya, admin passwordnya 123. Kalau saya salahin? Oh, di situnya deh. Oh, ini udah gabung sama frontend. Ya, tapi yang registernya nggak bisa nambah di tabel database-nya. Ini admin, passwordnya? 123. Oh, coba. Oke, coba lokat dulu. Ya, lokat dulu. Apa, register? Ya. BPP. Ini errornya pas di mana? Nggak ada errornya, tapi nggak masuk. Nggak masuk di database. Gini. Harusnya kemana? Harusnya ke login langsung, Mas. Harusnya ke login langsung ya? Iya,
ke login. Sel baru bisa ditambah gitu ya. Ini form action-nya ke login. Kok Oke, ini alurnya berarti ini harus ke login action-nya. Kalau kemarin stepnya seperti itu, Mas. Sebelum ini. digabungin. Oh gini, berarti gini. Berarti ini kan action-nya udah biarin aja nih. Kan? Ya. Gak usah pakai. Karena kan dia biar ke register kan. Karena dia biar nggak kemana-mana. Ya. Kan di sini kan ada di atas. Nah, berarti kan ini name-nya register. Kalau misalnya ada post register, berarti ke register post. Nah, ini kan ada function. Coba ya. Register PHP. Ininya. Oke. Gini. Ya. User. Ya ada. Tadi salah doang. Cuma gara-gara ini tadi. Tuh, ini ya actionnya. Kan dia harusnya ke ya udah ke sini aja. Kan karena kan dia nanti kan menangkap ini nih. Menangkap insert post register kan. Ya. Nih. Ya kan dia kan yang pas ini kan name-nya register nih. Ya kan? Ya. Nah, dia kan berarti nanti nangkep register kan. Nah, sebenarnya gini maksudnya gini. Sebenarnya ini tuh action ini kan kemana dia akan pergi gitu kan. Kalau dikosongin berarti dia ke halaman dia sendiri. Nanti di atasnya bakalan diproses gitu kan. Nah, kalau login pun sama kan nih. Si login kan actionnya ke dirinya sendiri kan. Ya. Nah, dikosongin berarti dia nanti bakalan diproses nih semuanya di sini. Sama register pun sama. Berarti dia tadi tuh gini, tadi tuh kesini. Berarti kalau misalnya tadi actionnya, tadi pas dia diklik button, kalau misalnya kayak gini, kalau si actionnya ke login.php, berarti dia pas diklik ngarahnya ke login.php gitu. Siap. Paham nggak? Berarti cuma gara-gara actionnya itu, Mas. Action aja, misalnya dipisah ya, anggaplah dipisah. Nih, saya kasih contoh gini. Ini anggaplah dia kalau gini berarti dia sama aja ke register.php ya. Dia sama aja ke halaman dia. Tapi kalau anggaplah gini. Saya bikin lagi namanya register proses.php. Ini ya. Nih, saya bikin yang ini saya pindahin. Ini saya nggak ada di sini. Terus di sini saya bikin Endok SDB aku. Nah, tadi ini register, ini saya hapus, saya pindahin namanya register proses.php. Nah, ini saya pindahin ke sini. Nah, ini register proses.php ya. Nah, berarti ini dulu deh. Ini dulu nih. Ini saya nggak pakai ini nih. Cuman gini. Nah, dia pas ininya kayak gini. Nah, itu dia datanya ke register HP gitu. Jadi actionnya itu menentukan. Actionnya itu sangat menentukan mau diproses di mana gitu. Nah, kalau misalnya nanti di register di sini saya pakein gini. Nah, baik lagi.
Dia ke proses, register proses bisa berhasil ditambahkan. Saya oke. Nah dia tetap di sini, tapi tetap kebuat. Nah kan kebuat kan yang ini kan, yang baru. Nah buat nanti dia dibikin balik lagi ke sana, ini tinggal gini aja, tinggal di bawahnya ini, abis echo ini, berarti header location. Apa sih namanya header ya? Header. Saya lupa lagi. Location. Ini lupa lagi. Oh ini nih. Registers.php bisa. Nah, dia kan berarti kesini lagi kan? Iya. Ya, tadi dia kesini lagi berarti. Dia langsung, tadi dia nge-bypass berarti dia echo langsung kesini lagi berarti. Karena langsung ke header location. Nah, ini udah ada. Nah, berarti cuma masalah itu aja. Jadi si action itu menentukan jadinya. Oke? Oh, siap, Mas. Oke nih. Ya. Jadi ini register sini saya pindahin ke sini. Jadi kalau misalnya ini yang nggak ada, lagi kalau misalnya ini nggak ada, berarti dia ke halaman dia sendiri. Makanya proses ini harus di halaman yang sama. Oke? Siap. Oke, nanti yang satu lagi deh. Saya mau lihat yang ini yang kasirnya kenapa nih yang kasirnya? Yang kasirnya itu kalau diedit sama kalau nampilnya sudah bisa, terus hapusnya sudah bisa. Tinggal ngeditnya, Mas. Ngedit. Tinggal diklik buttonnya gitu. Oke. Ini tabelnya sama apa beda? Sama. Tabelnya sama? Ya. Berarti tinggal masalah database. Oh ini ada lokasi. Oke lalu. Koneksi ini mana ini? SDB. Ini perlu saya database sama ya? Database sama ya? Database gimana Mas? Database-nya sama ya? Iya, database-nya sama ya. Berarti nggak usah saya import lagi ya. Ya saya coba SDB tim 2 cashier. Oh ini data barang. Tambahnya udah bisa? Tambahnya belum bisa. Kalau diklik belum bisa, Mas. Nah, ini yang udah bisa apa? Cuma hapus. Ya. Oke. Kenapa tambahnya nggak bisa? Ya, mungkin ada sama. Yang salah. Mungkin sama kayak ini ya. Ada error apa? Mungkin. Gagal. Kolom baju. Nah, proses tambah. Proses tambah. Ini di mana ya? Proses tambahnya di mana? Di barang
Di barang. Ambil barang proses tambah. Oke. Nama harga stok. Oke, kita lihat dulu. Aknum kolom baju invite list. Pertama adalah kita lihat dulu nih. Nih, gini caranya. Kalau mau debug berarti ini kita print R dulu si posnya dulu nih. Si posnya biar kelihatan. Di sini di exit. Nah, ini ada yang salah berarti nih. Lalu nama, baju, harga, enggak, stok. Simpan nama. Oh iya benar. Insert into nama, harga, stok, value. Oh ini nih, cuman gara-gara ini doang kalau nggak salah. Bener ya? Oh kutip. Iya. Yo, di YouTube dia ini baju tuh jadi kayak field gitu. Salah, ini di. Itu udah saya simpan. Nah, tuh bisa. Oh iya Mas, makasih Mas. Agak dilihat lagi aja ya. Yang lainnya juga mungkin yang update-nya juga sama. Pokoknya diperhatikan aja yang kayak gitu-gitu. Oh iya Mas. Itu kalau misalnya sambil dilihat tadi, kalau misalnya tadi kan error ini ya. Error apa namanya? Gini cara dibugnya gini. Pertama, lihat dulu nih, misalnya kan si postnya variable postnya benar apa enggak kan tadi pas kita tambah di sini. Nah, ini berarti udah bener nih, berarti kan sesuai sama ini kan, ini postnya nama, harga, stok gitu kan. Di sini. Nah, habis itu kalau udah bener berarti lepas lagi nih, ini ya exitnya lepas lagi. Pas di sini kan baru salah di sini. Nah, kalau gini yang kolom celana gina invert list ini berarti errornya kita lihat errornya error MySQL, berarti kemungkinan salahnya di sini gitu. Jadi yang diutak-atik di bagian sini aja gitu ya. Siap. Gitu. Oke. Ini udah oke. Nah, oke sih. Oke. Ini udah oke banget. Tadi udah kita oke, ini udah oke. Nanti yang update-nya diperiksa lagi aja ya. Apa di MySQL atau di apanya diperiksa aja. Iya. Sesuai sama errornya apa. Oke, ini mantap. Oke, berarti semuanya udah oke nih. Dari front end, dari desain, dari back end udah oke. Nanti tinggal gabungin aja semuanya. Dan udah oke juga tadi login sama register juga udah pakai tim punya tim desainer sama tim front end. Udah oke. Oke, saya mau masuk materi dikit. Materinya hampir sama kayak kemarin masih, tapi saya tambahin ini versi 2-nya gitu. Saya tambahin di belakangnya itu shortcut. Jadi kalau misalnya saya ulang dikit, kemarin kita buat pola pikir anak IT, terutama kita yang programmer gitu. Kalau kemarin cuma 4, kita harus terbiasa sama algoritma, persepsi teknologi, career development, sama kita nggak boleh berhenti buat belajar. Nah, saya tambahin satu lagi namanya saya tambahin lagi shortcut. Ini sekali lagi ini bukan apa namanya, bukan baku ya, ini versi pengalaman saya. Jadi kalau kemarin udah semuanya, nah apa ya shortcut yang saya mau shortcut adalah gini. Nanti kan kita semuanya project based, semuanya produk atau project itu semuanya datangnya dari klien. Atau klien lah, kita sebutnya klien. Nah, kita jangan terlalu idealis sama teknologi yang kita punya atau teknologi yang udah teknologi yang udah kita bisa gitu. Nah, kita harus lihat lagi nih. Nah, ada kondisi kayak gini. Kalau misalnya jika kliennya tidak menentukan spesifikasi khusus mengenai pengembangan suatu produk, atau jika budget kliennya minim atau kliennya klien awam yang nggak ngerti teknologi, nah maka kita gunakan teknologi yang paling kita kuasai atau yang paling mudah aja. Terus gunakan teknologi yang proses instalasinya paling mudah, sama gunakan teknologi dan juga aset-aset yang free. Tapi tetap kita harus berfokus pada kebutuhannya kliennya. Gitu, pokoknya berangkatnya dari situ. Misalnya kita punyanya, kita bisanya udah jago nih, kita udah jago, udah bisa Laravel,
kita udah bisa pakai Node.js, kita udah bisa Golang, kita terus secara di front end, di designer nih, kita secara desain kita semua desain bisa lah, yang sampai yang susah-susah pun kayak gimana aja desainnya bisa. Yang front end udah bisa pakai Vue.js, udah bisa pakai React.js gitu ya, udah bisa semua teknologi front end gitu kan. Terus udah bisa si front end ini udah front end programmer ini udah bisa ngikutin semua yang desainer desain nanti front end bisa. Nah terus si back end semuanya udah bisa, PHP udah bisa, Java segala macam, udah keren banget lah. Tapi kita walaupun kita udah punya semua hal-hal itu, kita jangan kita lihat lagi kliennya, kita lihat lagi spesifikasinya dengan keadaan yang seperti ini. Contohnya gini, kita bikin case tadi, ada klien sama kita ya, Mas saya mau bikin web nih untuk usaha saya, bisa nggak? Terus kita bilang, bisa Pak, usahanya apa gitu kan? Roti sama donat Mas, gitu kan. Oke bisa. Terus katanya udah ada foto-foto produk belum, gitu kan? Ini tujuannya untuk mengetahui kesiapan materi webnya, gitu. Nah terus misalnya kita kan web kan perlu materi kan, kalau misalnya itu tokonya roti sama donat kan kita harus punya foto-foto roti, donat, makanan lah gitu ya. Nah ini belum nih, kondisi belum. Gitu kan. Terus kita tanya lagi, kita sambil bilang gitu ya, sambil bisa nih, kalau bisa sih udah ada foto produknya gitu kan, biar bagus kan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap kasih solusi. Jadi saya gunakan foto sampel dulu ya, gitu ya. Nanti bisa dirubah. Gitu. Nah terus kita tanya lagi, nanti di webnya mau bisa apa aja gitu kan. Terus si kliennya bisa jawab, bisa menjelaskan apa itu toko saya aja Mas. Yang penting orang tahu nih toko saya apa sih gitu kan. Terus saya bisa upload foto produk, roti, donat, kue. Jadi nanti kalau ada produk baru, ada kue baru, saya bisa masukin. Terus sama saya bisa bikin artikel Mas, misalnya saya pengen bikin resep-resep gitu kan. Terus kita bilang, oh ya bisa Pak, aman. Nah, terus kita tanya nih, oh ya udah berapa lama Pak usaha rotinya, lokasinya di mana? Nah ini tujuannya itu jadi sebelum sampai datang ke harga tuh kita harus tahu dulu kira-kira skalanya si user kita, klien kita sampai mana. Kita tanya, ini caranya tuh, kita berapa lama usaha rotinya, sama lokasinya di mana. Itu biasanya kita tahu tuh. Misalnya dia jawab tuh, baru setahun Mas, saya bukanya ruko dekat rumah. Gitu ya. Baru 1 tahun, berarti baru nih. 1 tahun, bukanya dekat rumah. Misalnya ada lagi yang jawab, udah 10 tahun Mas, saya bukanya di Central Park. Gitu. Saya udah 10 tahun sih Mas, saya udah ada 10 cabang. Gitu kan, yang ada di berbagai mall. Itu kita ketahuan, itu kliennya besar tuh. Kalau yang cuma jawab 1 tahun Mas, saya bukanya ruko dekat rumah. Itu kan rukonya paling nggak terlalu yang ruko kecil gitu ya. Kayaknya ini kliennya kalau nggak klien kecil, klien sedang gitu ya. Nah terus baru tuh pasti dia nanya nih, udah ngobrol panjang, dia nanya, oh ya harganya berapa Mas? Nah dari situ kita udah ada ancang-ancang sebenarnya, udah ada ancang-ancang harganya. Nah ada dua jawaban sebenarnya kalau ditanya harga. Satu, kalau kita masih kira-kira berapa ya, ngasihnya nggak enak, kita pulang dulu dengan cara nanti saya kasih proposal ya Pak, saya kasih quotation ya Pak, nanti biar tahu dulu spesifikasinya apa aja, saya hitung baru saya kirim, misalnya saya kirim email, saya kirim WhatsApp, itu bisa aja. Tapi kalau misalnya kita udah pede, ini mah kliennya kecil sih, kita hitung aja lah biaya hosting sama domain misalnya 600.000, 700.000 atau 1 juta. Dia kesian juga, saya cuma pengen 1,5 juta lah gitu misalnya. Ya udah saya jawab harganya 2,5 Pak. Tapi kita tetap harus kita kasih tahu karena dia kan orang awam. 2,5 juta itu biaya jasanya sama biaya hosting sama domain. Nanti pasti dia nanya, hosting itu apa Mas? Domain itu apa? Nanti kita kasih tahu. Domain itu apa, hosting apa. Sama kita kasih tahu. Nanti kalau misalnya tahun berikutnya itu kan dia harus perpanjang hosting sama domain. Kita kasih tahu perpanjangan hosting sama domain plus mungkin ada tambahan keuntungan kita lagi gitu, kita tambahin lagi. Misalnya hosting domain itu anggaplah 400.000 ya, kita tambahin 200.000 lagi. Berarti setiap tahunnya 1 juta gitu misalnya. Nah sampai situ tuh. Biasanya klien udah oke, baru kita buat. Nah di sini
kita kita harus nentuin nih. Nah, nentuinnya gimana gitu deh. Summary-nya kayak gimana? Jenis klien. Oh, karena tadi dia nyebut setahun dan terus cuman buka di ruko dekat rumah dia, ya udahlah. Kliennya klien kecil. Ada permintaan teknologi khusus nggak yang dipakai? PHP, kan kliennya klien awam, nggak ada. Tidak. Klien kecil dan awam. Nah, kebutuhan kliennya apa? Tadi kebutuhan kliennya kalau kita lihat di sini adalah dia bisa menjelaskan apa itu toko saya, berarti itu ada about us-nya. Ya, ada homepage-nya, berarti kan ada home, ada about us, terus ada tadi galeri foto ya, sama artikel. Oke. Teknologi yang harus digunakan, nah kita tentuin nih, ini mah kecil awam, nggak ada permintaan teknologi khusus, ya udah kita pakai yang simple aja. Sebenarnya gini, kalau misalnya case tadinya adalah misalnya dia nggak bisa nambah foto gitu kan ya, terus nggak usah ada tambah artikel, kayak cuman nampilin foto aja gitu kan. Kita bisa aja nggak usah pakai yang susah-susah, pakai back end, nggak usah pakai back end, cukup desain aja sampai desain sama orang front end ya kalau misalnya kita berdua. Yang penting HTML aja, kita bikin aja HTML cuma tampilan home, terus ada foto-foto di situ satu halaman, itu bisa aja kayak gitu. Nanti dilihat lagi sama kliennya mau apa aja. Tapi karena dia nyebut di sini dia menyebutkan harus ada upload foto produk baru sama bisa bikin artikel, berarti itu harus ada proses yang kerutnya tadi, harus ada create, update, delete gitu kan. Kita harus bikin halaman upload foto sama halaman artikel gitu. Nah, harus buat seperti itu secara logikanya. Nah, tapi kalau kita bikin lagi dari awal, ya kita bikin lagi halaman-halamannya gitu ya, berarti kan ada proses front, di situ harus ada yang ngedesain, terus ke front end, terus ada back end-nya. Nah, harus buat lagi nih sama kayak kita bikin yang post sekarang. Zaki bikin apa, Irfan bikin apa, Handok. Nah, tapi yang simple, kita harus tahu juga ada shortcut-nya kalau misalnya. Berarti kalau misalnya yang berhubungan sama tadi artikel, page kayak buat sama galeri, nah itu kita bisa pakai CMS. Bisa content management system. Contohnya apa? Pasti teman-teman kita pakai yang namanya WordPress. Nah, kita pakai WordPress aja yang gampang, tinggal install. Nah, aset yang digunakan kasih aja yang free, cari aja misalnya di pexel.com. Nih, pexel.com kan banyak nih, ya kan? Ini kan free semuanya di sini. Kita cari misalnya roti, cake, misalnya cake, ya, di sini cake. Nah, kita cari-cari aja yang gini, yang free-nya nih. Banyak kan. Nah, ada misalnya bakery ya, ada di. Nah, itu kan kita bisa ngambil nih semua dari sini. Itu yang, ya kan. Nah, harus kita Nah, poster misalnya kita pakai yang mana nih? Ini berapa mega nih? 500 MB, wah cukup ini mah 500 MB. Ya ini 1000 per bulan. Kita mau agak nih mahal lah, istilah cuma yang nah ini kita pakai nih yang ini nih. Kita beli setup domain sama hosting juga mungkin di minggu depan saya udah ada materi ke sana. Nah, yang penting kita udah bisa nih menyimpulkan dalam proyek harus nih. Langkah berikutnya kita tinggal install WordPress-nya aja, tinggal kita WordPress. Nah, di sini harusnya how to set up WordPress. Ini saya simpel aja sih sebenarnya karena waktu udah mau habis. Nah, untuk cara setup WordPress caranya cuma kayak gini aja, cuma download
kita ekstrak, kita pindahin ke htdoc, kita install WordPress-nya, kita setup sesuai kebutuhan kliennya, terus habis itu baru kita beli hosting sama domain, kita setup hosting sama domain, baru kita deploy WordPress yang di htdoc kita di lokalnya kita ke hosting. Sesimpel ini. Ke WordPress download. Ini download. Kita download ya. Targetnya download. Ini udah ke download. Oke, WordPress-nya. WordPress-nya udah kita download. Kita tadi namanya bakery aja ya, bakery. Karena tadi klien kita adalah toko roti dan donat. Tapi kita pindahin ke htdoc. Oke. Kita copy ini aja. Oke, ini kita namain bakery. Nggak ada biasanya bakery, kita hapus ini. Bakery. Nah, ini tinggal kita buka localhost bakery. Nah, udah. Jadi si WordPress tinggal setup aja, tinggal next doang. Kita pilih yang English, continue. Nah, di sini tinggal kita let's go lagi. Nah, di sini database name-nya kita bikin nih, kita harus bikin nih. Nih, misalnya kita harus bikin dulu di sini. Nah, ini anggaplah kita namanya database kita bakery ya. Terus koneksi ke localhost kita kan root, passwordnya nggak ada, database ini localhost ini biarin aja. Nah, kita bikin dulu di sini new, nama tadi bakery. Di sini. Kita create database-nya, ini udah jadi database-nya. Kita diemin aja, gak usah ngapain, tinggal yang penting database-nya apa, username si localhost, password kosong, karena kosong, kita submit, udah jadi. Kita run installation. Nah, ini misalnya tadi bakery donat. Nah, ini username buat masuk ke admin. Saya kita pakai admin bakery gitu ya. Nah, terus passwordnya, nah bikinnya susah ya, jangan yang gampang. Gak apa-apa, ini aja kita copy.
Emailnya misalnya ini install aja, langsung install. Nah, oke. Nanti kan kita login aja nih. Tadi username-nya ini. Oke. Nah, oke. Jadi kita visit site-nya tadi kan Localhost Bakery. Nah, ini jadi nih. Nah, web ini udah jadi gitu kan. Nanti kita custom misalnya gini. Saya demoin dikit. Misalnya tadi kita di Pexel ini bakery yang bagian ini ya. Keren. Saya lagi bikin. Nggak usah ini aja nih. Bukan. Nah, ini nih. Kita download yang large. Oke. Terus kita temanya ini ya. Nah, temanya kita bisa bikin, kita banyak lah pokoknya. Tapi kita coba, oke. Kita bikin satu halamannya tadi. Kita bikin dulu halaman dulu, namanya ini kan bisa bikin halaman. Next. Get start. Nah, di sini misalnya halamannya home. Roti dan donat nomor 1 di Jakarta, misalnya kan. Ini kita pakai fitur image-nya tadi yang kita download. Nah, ini. Oke. Saya buat terus. Nah, ini di bagian ini saya misalnya mau bikin pakai cover template. Ya, saya publish dulu nih. Nah, terus saya pindah balik lagi ke sini. Saya setting di reading. Ini homepage-nya roti dan donat nomor 1. Oke, saya save. Oke, saya balik lagi ke visit site. Iya gitu. Ini roti dan donat nomor 1 Jakarta. Nah, selebihnya kita bikin nanti galerinya di bawah segala macam banyak. Nah, intinya simple itu. Jadi kita bikin shortcut gitu. Jadi enter kan tinggal drag and drop nih. Saya contohin sedikit lagi. Misalnya di bagian sini kita balik lagi sini. Pakai namanya sekarang. Jadi kita bisa bikin tambahan image aja nih. Misalnya di sini kita tambahin paragraf. Kita bikin di sini nih ada namanya, kita bisa bikin kolom. Nah, ini kolom ini misalnya kita bikin yang kanan kiri. Nah, ini yang sebelah kirinya kita tambahin misalnya image. Nggak usah kita upload. Kita dari yang tadi aja dulu misalnya. Nah, ini misalnya. Nah, yang ini kita tambahin paragraf. Misalnya pakai lorem-ism aja. Atau yang di sini nih, kita tambahin namanya quotes. Nah, ini roti terenak dan terpercaya nomor 1 di Jakarta. Nah, ini kita pindah di sini. Nah, terus di sini misalnya, nah tadi ini bacaan ini nih.
Sampai sini. Update. Nah, tuh kita bisa bikin kan kayak gini. Saya masih di Jakarta. Wih. Nah, kita bisa bikin lagi tuh kanan kiri kita width-nya kita gedein segala macam. Kita tambahin tadi kita tambahin macam-macam nih di sini kan banyak nih. Kalau kita tambah bisa ada table, ada image, ada galeri, itu kan ada galeri, ada audio, ada teks. Kita bisa insert juga postingan post-post gitu kan, banyak. Nah, ini contoh lagi. Nah, ini buat bikin halaman, yang post ini buat bikin artikel. Yang kita bisa bikin kategori-kategori di sini. Nah, itu. Nah, paling kayak gitu sih. Itu shortcut kalau misalnya kita dapat klien yang awam, kita nggak perlu ngoding dari awal lagi, kita tinggal custom aja si tampilannya udah ada tema-temanya di WordPress kayak gitu. Paling kayak gitu. Jadi kalian belajar buat nentuin teknologi apa yang harus kalian gunakan. Itu kenapa tetap harus, walaupun ada yang kayak WordPress gitu kan, yang CMS kayak gitu, nah, tapi tetap kalian semua basicnya adalah kalian harus belajar dari basic, dari awal, dari fundamental, karena nanti di WordPress pun bisa kita custom width-nya, misalnya kita mau tambahin style apa gitu ya, itu kita harus bisa CSS-nya, karena di sini pun kalau misalnya nanti kalau kalian lihat di customize ini, nah ini ada additional CSS, kita mau nambahin berhubungan sama tampilan halaman kita, itu bisa banget. Nah, jadi kita harus bisa belajar. Nanti di sini misalnya search ini saya mau ilangin, tapi nanti saya ada di satu halaman gitu ya, yang itu kalian kalau misalnya nggak bisa PHP itu nggak bisa, karena itu strukturnya HTML sama PHP, itu bisa kalian ilangin di sini. Terus ya paling gitu, intinya walaupun banyak shortcut gitu ya di luar, tapi kalian tetap harus tahu juga cara pakainya gimana. Basicnya kalian harus tahu, bisa HTML, bisa CSS, karena semua itu si WordPress bisa di custom. Yang penting kalian bisa CSS, bisa HTML, bisa PHP kayak gitu. Nah, tujuannya saya kenalin WordPress, satu untuk kalian biar tahu kalau misalnya project itu nggak semuanya harus canggih-canggih gitu ya, nggak harus semuanya pakai Laravel, nggak harus semuanya pakai CodeIgniter, nggak semuanya harus pakai Node.js, nggak semuanya image itu harus kalian buat dari awal, desain-desain itu harus buat dari awal, tapi kalian harus tetap bisa semuanya dari awal gitu ya. Tapi harus ada project-project yang bisa kalian bikin shortcut, kayak tadi misalnya contohnya adalah project yang kita ketemu klien yang punya toko roti sama donat gitu. Nah, tugasnya kalian adalah tugasnya adalah membuat website pribadi ya, karena ini saya tetap nanti kalian sih semoga kalian bisa, selain nanti project yang sesuai sama timnya ya, yang point of sales, nanti di akhir itu kalian bisa punya ngeluarin project yang point of sales plus kalian punya website pribadi untuk memperkenalkan portfolio kalian, karena kan kalian programmer, jadi kalian harus misalnya ngasih ke kalian ketemu klien, kalian mau udah pernah bikin website, pernah, nanti dikasih aja nih link website pribadi saya, nanti kalian bisa di situ kan biar kelihatan portfolio kalian, ataupun nanti teknologi yang baru update kalian mau kasih tentang tutorial, kalian bisa buat di situ. Jadi tugasnya adalah membuat website pribadi menggunakan WordPress di localhost dulu aja semuanya ya. Jadi karena website pribadi, jadi pribadi ya, jadi nanti minggu depan itu saya mau lihat, karena gampang kan WordPress tadi saya udah kita cuman setup gitu aja udah selesai. Jadi Zaki bikin, Irfan bikin, Handoko bikin, dan teman-teman yang lain juga diarahin buat bikin. Oke. Paling gitu aja. Ada pertanyaan? Zaki, Irfan, Handoko?
Nggak ada Mas, udah cukup. Aman ya, aman. Zaki ya, Aman. bikin ya. Iya. Ya. Irfan, Handoko, aman? Aman Mas. Aman, oke. Sip. Semoga sih aman-aman. Pokoknya pertemuan 9 minggu depan ya minggu depan masih pertemuan 8. Berarti pertemuan besok tuh pertemuan terakhir, finalnya saya ngasih semua materi. Sampai nanti deployment pun saya kasih tahu cara gimana beli domain, gimana cara setup hosting, terus cara dua-duanya domain sama cara setup domain untuk hostingnya itu saya akan ajarin, terus sama kita udah web yang udah di localhost itu kita pindahin ke hosting, itu nanti saya kasih tahu. Nanti satu tim, jadi nanti goal projectnya adalah di akhir kalian punya domain sendiri untuk masing-masing website pribadi, dan juga point of sales ini kalian udah bisa public gitu ya. Ya paling itu aja sih pertemuan hari ini. Terima kasih buat Zaki, buat Irfan, buat Handoko. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Salam sama teman-teman yang lainnya. Semoga teman-teman yang lain juga masih bisa, walaupun nggak hadir gitu ya, tapi mereka tetap bisa ngikutin, dan juga tugas-tugasnya mungkin bisa ngebantu kalian yang hadir gitu ya. Itu aja paling dari saya. Makasih. Mau Novi, saya balikin ke Novi dulu. Oke, terima kasih Bang Tresna. Terima kasih juga untuk tim 2 yang sudah mengikuti pertemuan 7 ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.